Halo semuanya, para calon pendidik hebat. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah panduan yang dirancang khusus buat ngebekelin kalian sama yang namanya survival skills, alias kemampuan bertahan hidup dan ngajar yang paling praktis buat di dalam kelas nanti. Kita nggak bakal buang-buang waktu ngebahas teori manajemen kelas yang terlalu ngawang-ngawang ya. Fokus kita di sesi ini benar-benar murni untuk ngebekelin kalian dengan strategi lapangan yang nyata dan pastinya bisa langsung kalian pakai. Nah, sebelum kita mulai, coba deh bayangin sebentar. Bayangin, kalian melangkah masuk ke ruang kelas di hari pertama ngajar. Kalian berdiri di depan, ngeliatin wajah murid-murid kalian, dan tiba-tiba nyadar satu hal. Nggak ada dua murid yang cara belajarnya persis sama. Ada yang cepat nangkap lewat visual, ada yang butuh gerak dan praktek langsung, ada yang butuh bantuan ekstra, dan ada juga yang super mandiri. Pertanyaannya simpel sih, tapi lumayan bikin mikir. Siap nggak kalian ngajar di kelas yang seberagam itu? Buat ngejawab tantangan tadi, ada 5 tahapan yang bakal kita bedah bareng-bareng. Mulai dari realita kelas inklusi kita, lalu peran penting sang guru, terus kita lompat ke intinya, jurus pertama, pembelajaran diferensiasi, dilanjut jurus kedua, tutor sebaya, dan ditutup dengan dampak nyata untuk semua. Seperti yang saya bilang tadi, kita skip teori kaku dan langsung terjun ke strategi eksekusinya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Realita kelas inklusi kita. Sebelum pakai strategi apapun, kita harus paham dulu nih, medan tempurnya kayak gimana. Jadi gini, pendidikan inklusi itu bukan cuma istilah akademis yang bakal keluar di ujian kalian, atau sekedar tren bagus di atas kertas. Di dunia nyata, ini tuh sebuah sistem pendidikan yang benar-benar ngasih kesempatan sama rata buat semua siswa. Iya, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, untuk duduk dan belajar bareng di sekolah reguler, 100% tanpa diskriminasi sedikit pun. Dan yang paling menarik dari sistem ini adalah mindset shift atau perubahan pola pikir yang wajib banget kita punya. Gini bunyinya, perbedaan dianggap sebagai kekayaan, bukan hambatan. Ini kunci utamanya ya teman-teman. Sebagai calon guru, kita harus putar balik cara pandang kita. Kalau zaman dulu murid yang beda itu sering dianggap, ya masalah yang bikin pusing guru, di kelas inklusi masa kini, keberagaman itu justru jadi aset yang luar biasa kaya. Keren banget kan? Nah, pemahaman tadi bahwa kita ke bagian kedua, peran penting sang guru, disinilah sorotan utamanya ada di kalian. Poin krusialnya itu begini, di sistem inklusif ini, kalian adalah jembatan utamanya. Tugas kalian tuh bukan cuma datang, berdiri di depan, terus ceramah panjang lebar sampai bel pulang bunyi. Nggak gitu konsepnya. Kalian justru ditugaskan untuk peka. Harus bisa mengidentifikasi sebenarnya apa sih kebutuhan spesifik tiap anak ini, terus menyesuaikan metode belajarnya secara fleksibel, dan pastinya nggak henti-hentinya ngasih motivasi. Intinya, kemampuan kalian untuk beradaptasi langsung di lapangan itu yang bakal nentuin kesuksesan kelas kalian. Sekarang kita masuk ke inti senjatanya. Bagian ketiga, jurus pertama, pembelajaran diferensiasi. Ini nih strategi wajib yang harus selalu ada di kantong kalian. Kalau kita bandingin gaya lama sama pendekatan inklusif, kerasa banget bedanya. Kurikulum reguler penuh itu gaya lama yang kaku banget. Satu metode dipukul rata, dipaksain buat semua anak. Pokoknya semua harus fit ke satu standar. Tapi di kelas inklusi yang sebenarnya, kita pakai kurikulum modifikasi. Artinya, kalian punya ruang untuk ngutak-ngatik materinya, ngubah metodenya, mengganti medianya, bahkan menyesuaikan cara evaluasinya sesuai sama apa yang benar-benar dibutuhin siswa itu. Pendekatan yang luas ini loh yang secara nyata ngebantu murid buat survive dan berkembang. Terus pertanyaan teknisnya, gimana sih cara kita mendiferensiasi pelajaran tiap hari? Gampang, ada 3 pilar utamanya. Pertama, kesiapan belajar. Kalian harus jeli ngecek posisi pemahaman anak ini udah sampai mana sebelum ngasih materi baru. Kedua, minat. Cari tahu topik apa sih yang bikin mata mereka berbinar-binar antusias. Dan ketiga, profil belajar. Gimana cara otak murid kalian memproses informasi? Apa, mereka suka visual, dengerin suara, atau harus sambil gerak-gerak? Dengan memetakan 3 hal ini, kalian gak lagi ngajar sebuah ruang kelas, tapi kalian benar-benar mengajar individu di dalamnya. Oke, kita geser ke bagian keempat. Jurus kedua, tutor sebaya. Ini tentang gimana kita manfaatin kekuatan komunitas di kelas kalian sendiri. Di jurus ini, kita ngegabungin cooperative learning atau belajar kelompok sama konsep peer tutoring alias tutor sebaya. Konsepnya simpel, kita bikin ekosistem di mana murid-murid saling berkolaborasi dan ngajar satu sama lain. Prakteknya di lapangan, tinggal pasangkan murid yang udah jago sama materi tertentu dengan temannya yang masih butuh bimbingan.
Ini langkah yang super cerdas loh. Kenapa? Karena ini ngeringanin banget beban kalian sebagai satu-satunya pusat informasi. Terus, murid yang ngajarin bakal makin matang pemahamannya, dan murid yang diajarin ngerasa lebih nyaman secara psikologis, karena bahasa teman sebaya itu kan jauh lebih gampang dicerna ya daripada bahasa guru. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, dampak nyata untuk semua. Di titik ini kalian mungkin mikir, wah butuh tenaga ekstra nih, kenapa juga kita harus repot itu? Jawabannya, karena penerapan pendidikan inklusi ini ngasilin win-win-win solution buat semua pihak. Kalau strategi diferensiasi dan tutor sebaya tadi beneran dijalanin, lihat deh dampaknya. Buat anak berkebutuhan khusus, rasa percaya diri dan skill interaksi sosial mereka bakal meroket. Buat siswa reguler, wah, mereka dapat pelajaran berharga yang nggak pernah ada di buku teks, yaitu toleransi dan empati dunia nyata. Dan buat sekolah secara keseluruhan, akan terbangun budaya yang sangat humanis dan saling menghargai. Jadi, semua keringat ekstra kalian buat adaptasi tadi worth it banget, karena ngasih dampak sosial yang luar biasa besar. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada satu hal yang pengen banget kalian ingat. Bukan kelasnya yang harus ragam, tapi cara kita yang harus beragam. Tugas kalian nanti bukanlah memaksa anak-anak yang beda-beda ini masuk ke dalam satu cetakan yang sama. Justru, perkaya metode kalian, luaskan cara ngajar kalian untuk merangkul perbedaan mereka. Jadi, setelah membedah tuntas berbagai realita dan strategi praktis hari ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Udah siap belum nih buat jadi guru inklusif yang sesungguhnya? Terima kasih banyak udah menyimak. Persiapkan diri kalian dengan matang, dan sampai jumpa di ruang-ruang kelas nyata yang menanti sentuhan ajaib kalian.